Tapi teman-teman broker, Anda harus waspada. Yang masih bisa jualan dalam kondisi ini harus waspada. Kenapa saya bilang harus waspada? Bisa saja yang terjadi transaksi ini akibat daripada follow up sebelum terjadi pandemi ini. Jadi sebelum pandemi ini mereka sudah ada customer-nya, sudah ada calon buyer-nya. Tinggal di follow up, terus kemudian transaksi. Salam properti, salam sehat. Hari ini saya berkesempatan nih bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Andi Kanatanail. Siapa yang gak kenal dia sih? Seorang pakar properti udah melanglang buana di seluruh Indonesia. Dia ahlinya jualan primary market nih. Dalam satu proyek, dalam satu hari udah bisa jual sekian triliun. Itu sesuatu prestasi yang buat saya pribadi sebagai broker properti, sebagai pemilik kantor, prestasi yang sangat dibanggakan sekali. Nah, Pak Andi Natana ini udah melanglang buana nih dari developer-developer besar seperti Sinar Mas Land, Sumarekon, Paramount Land, Modern Land, terus di Sentul City. Nah, sekarang Pak Andi sendiri sebagai chairman dari Provis Konsultan dan owner dari Project. Nah, Project sendiri adalah satu kerjasama ya dengan para master franchise untuk memasarkan properti-properti dari developer. Nih saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Andi ini mengenai kondisi saat ini dan strategi nih. Bagaimana kita menyikapi saat kondisi seperti ini. Pak Andi apa kabar? Luar biasa. Pak Margo apa kabar? Luar biasa juga Pak Andi. Sehat Pak? Puji Tuhan, sehat selalu. Oke. Saya mau sharing lah Pak Andi ya. Mudah-mudahan Pak Andi bisa menjabarkan, bisa memberikan wawasan buat kita, bisa memberikan apa tip atau bisa memberikan apa yang manfaat nih lagi kondisi seperti ini. Mungkin ada beberapa developer yang mati suri, yang bingung, ada beberapa broker properti atau kantor properti mau ngapain ya. Mungkin dari dengar kita diskusi dari link YouTube saya nih bisa memberikan manfaat buat yang lihat ini. Pak Andi saya mau nanya nih Pak Andi. Strategi developer atau broker properti nih Pak di saat kondisi seperti ini menurut Pak Andi harusnya seperti apa nih Pak Andi? Ya, berbeda strateginya antara developer sama broker. Kalau ditanya bisnis yang sekarang terbaik itu bisnis apa? Karena kemarin saya coba diskusi bisnis apa sih sekarang yang dari zaman justru sekarang ini ketahuan ini ya, seperti ini bisnis apa yang masih jalan? Ternyata jual beras, ya, jual hasil bumi, segala macam, terus kemudian jual alat kesehatan, itu yang masih jalan dengan kondisi seperti ini. Bisnis yang lain, enggak. Jual air minum juga, air minum kemasan, segala macam, dan itu masih jalan. Developer, ya, developer itu kena imbas. Properti ini menarik. Kalau ada apa-apa mengenai krisis ekonomi atau krisis seperti sekarang pandemi begini, yang kena duluan pasti properti. Nanti kalau sudah pulih, yang bangkit belakangan properti. Jadi kenanya duluan, bangkitnya belakangan. Nah, ini dari sisi developer. Nanti saya jabarkan semua satu persatu mengenai developer. Kalau sekarang broker, kalau profesi yang sekarang yang lagi luar biasa profesi itu adalah profesi sebagai dokter, sebagai teman-teman dari medis semua, itu yang lagi diperlukan jasanya. Namun di dalam sisi bisnis profesi yang nggak pernah mati, mau krisis, mau nggak krisis, itu adalah broker. Yeah. Kenapa tuh Pak Andi? Jadi, berbahagialah Anda kalau Anda masuk dalam bisnis broker. Karena pada saat booming, developer memasarkan produk dan dengan mudah, broker juga menjual produk-produk primary market. Pada saat properti lagi down, lagi turun, lagi jatuh, mungkin banyak penyebabnya, itu broker tetap bisa jualan secondary market.
karena barang banyak sekali yang secondary yang bisa diolah barangnya. Jadi profesi broker ini profesi yang nggak pernah mati. Namun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya sebetulnya untuk properti sendiri dari 2017, 2018, 2019 itu sudah mengalami penurunan. 2020 sebetulnya awal 2020 Januari sampai Maret menurut teman saya Pak Ali Tranada bahwa properti itu sudah mulai naik. Namun karena kejadian pandemi ini kemudian sedikit turun lagi. Nah, properti ini unik dan saya masih banyak mendengar broker-broker yang masih bisa jualan. Mau secondary, mau primary di saat kondisi seperti ini. Bahkan di Surabaya kemarin saya ada Zoom juga dengan teman di Surabaya. Ada satu BUMN launching juga lumayan rebutan. Masih rebutan. Ya. Nah, tapi teman-teman broker Anda harus waspada. Yang masih bisa jualan dalam kondisi ini harus waspada. Kenapa saya bilang harus waspada? Bisa saja yang terjadi transaksi ini akibat daripada follow up sebelum terjadi pandemi ini. Jadi sebelum pandemi ini mereka sudah ada customer-nya, sudah ada calon buyer-nya. Tinggal di follow up, terus kemudian transaksi. Nah, yang menjadi masalah kalau sudah selesai, artinya customer yang hot prospect ini sudah habis nih, apa yang harus kita lakukan? Dan bagi broker-broker yang nggak punya prospek yang hot pada saat sebelum pandemi dan tiba-tiba pada saat pandemi ini lebih sulit lagi, ini juga apa yang harus dilakukan? Nah, ada teman saya dari salah satu master franchise berkata bahwa, waduh, bisa-bisa 30% nih broker hilang nih. Saya bilang sangat disayangkan ya, karena waktu properti bisnis itu turun dari 2017-2020 broker-broker yang kembali lagi ke asal bisnisnya, pekerjaan mereka, profesi mereka sebelum jadi broker. Jadi back to nature gitu. Apalagi sekarang dengan kondisi begini, wah langsung back to nature. Saran saya harusnya nggak seperti itu. Harus nggak seperti itu. Boleh Anda mencari job lain, artinya job lain itu untuk sambilan aja, untuk mengisi. Karena ya mau jual-jual hand sanitizer, jual masker ya, jadi online, ya monggo-monggo aja gitu loh. Namun tetap teman-teman broker dalam kondisi seperti ini, Anda harusnya lebih mengupgrade diri. Ini kondisi kita mengupgrade diri. Ya, jadi karena kita banyak sekali kehilangan kegiatan kita, sehingga walaupun work from home, tapi tetap aja yang digunakan dari 8 jam kerja kita nggak mungkin, 50% aja nggak mungkin kita gunakan itu di rumah. Kebanyakan akhirnya nonton TV lah, nonton berita-berita di WhatsApp yang kemudian akhirnya berita-berita negatif yang akhirnya membuat kita semakin down, ya. Apalagi kalau kita baca berita Reuters ini hari, di mana untuk Indonesia sendiri diperkirakan yang punya bon-bon di luar negeri ini ratingnya turun semua, apa segala macam. Nah, makin stres lah kita kalau kita nggak ngerti. Tapi justru kondisi ini upgrade diri. Makanya Pak Margo juga ikut di acara saya. Saya tuh iseng aja, saya kumpulin teman-teman. Awalnya cuma 70 orang doang, Pak. Nggak banyak. 70 orang, kita ngobrol pasar properti sekarang ini, pasca corona ini, kira-kira menurut para ahli ini, setelah habis corona ini apa? Terus kemudian yang kedua, besokannya, karena nganggur lagi, kita kumpulin lagi, hadir 140 orang. Kita bicara mengenai apa sih yang diharapkan para pelaku properti ini terhadap pemerintah. Yang ketiga, saya kasih judul lagi, strategi marketing dan sales pasca corona. Saya sebutkan pasca corona. Terus kemudian
bukan zaman corona ya, masih pasca corona. Terus kemudian yang selanjutnya lagi itu waktu strategi marketing aja udah 3 jam tuh. Sudah 3 jam kita Saya Zoom. ngikutin tuh Pak Andi itu. Pesertanya banyak banget tuh. Ya, waktu itu kurang lebih sudah masuk di 240-250-an orang. Kemudian lanjut lagi besokannya lagi kita mengenai masalah kalau ada kredit macetnya, ada perbankan, ada developer. Ini kalau kena kredit macet ini kena semua nih. Ada orang hukumnya juga tuh, ada Pak Erwin Kalo kan? Ya, NPL-nya naik. Kalau NPL naik gimana? Perbankan kena sanksi dari BI, dari OJK. Betul. Kedua adalah developernya. Karena kalau terjadi kredit macet, developer kan harus buyback kalau dia belum AJB. Nah, sedangkan developer sekarang kan lebih menurut Pak Hermawan Kartajaya, yang pertama harus selamatkan kondisi begini adalah cash flow. Betul. Nah, jadi yang kedua balance sheet. Terus kemudian yang ketiga baru profit. Nah, cash flow ini yang harus diselamatkan dahulu. Nah, kalau mereka menyelamatkan cash flow, bagaimana mereka harus buyback? Si developer ini harus buyback kepada developernya, kepada banknya. Yang ketiga, konsumen dihajar dengan krisis begini, mereka nggak kuat bayar, mereka kolek 5. Mereka mau start bisnis lagi dengan kolek 5 akan menjadi kendala nanti di OJK. Di BI checkingnya dia akan menjadi kendala. Jadi itu kita angkat dan itu hadir 258-an orang. Nah, kemarin terakhir kita pakai bersama Pak Hermawan Kartajaya karena banyak permintaan juga dari sisi marketing. Nah, kita mau bicara perlu nggak nih strategi marketing pada saat di zaman corona ini? Jadi bukan pasca, tapi di zaman corona ini strategi marketing ini perlu nggak? Apa sih yang harus dilakukan? Kemarin ada Pak Hermawan Kartajaya, ada Pak Andreas Nawawi, ada Pak Ali Trahada, ada Dr. Bayu dari PPM, ada Dr. Joni juga dari PPM, dan banyak lagi peserta-peserta. Kemudian developernya juga ada CEO dari Astraland, ada Pak Bowo Indonesia, Pak Bowo. Terus kemudian ada dari CEO-nya Jababeka Residence, Pak Suteja, Pak Suteja, dan Pak Henry Riyadi tadinya juga mau hadir, cuma dia harus ada rapat, dia bilang nggak bisa. Tapi dia minta kirimin link YouTube-nya, udah saya kirimin link YouTube-nya ke beliau, dia mau dengerin apa segala macam. Nah, so teman-teman broker, Anda harus rajin. Kalau kantor Anda mengadakan training, kalau kantor Anda mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan, atau di tempat lain ada pelatihan-pelatihan, yang kalau gratis ya apalagi gratis, masuk aja. Nah, kalau yang berbayar, ya Anda pilih-pilih mana yang kira-kira cocok dengan profesi Anda. Kalau kita broker, ada pelatihan-pelatihan bagaimana cara menjual, bagaimana cara closing, bagaimana membuat database customer, bagaimana caranya relationship, apa segala macam. Nah, kalau ada pelatihan-pelatihan seperti itu, broker-broker dalam kondisi sekarang malah harusnya mengupgrade, bukan malah mundur. Nggak boleh, Pak. Gitu. Saya nggak sependapat kalau kita mundur. Justru sekarang ini kondisi kita persiapan. Kita mempersiapkan diri pada saat kondisi kembali back to normal, kita sudah lebih ready daripada orang yang tidak melakukan pelatihan-pelatihan. Itu Pak Margo, kata kuncinya yang harusnya dilakukan sekarang adalah broker-broker itu adalah belajar. Belajar cari. Atau bila perlu inisiatif. Kumpulin orang-orang. Bilang sama bos di kantor atau master franchise-nya. Broker itu. Pak, kita bikin acara ini, Pak. Kita Zoom, Pak. Tolong dong Bapak cariin pembicaranya yang gratis aja, Pak. Kita ngomong. Yang penting kita dapat insight apa nih harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Mungkin yang selama ini Anda punya database berantakan. Saya tahu sales itu selalu database berantakan. Betul. Nggak ada di handphone, nanti ada di buku note yang di mana, ada yang di mana. Ada berantakan tuh. Nah, ini kondisi sekarang ini Anda belajar nih, masukin di database Anda latih di database Anda. Oh, si Pak Ahmad kemarin beli Sumarekon Bekasi. Oh, Pak Joni ini kemarin beli
Bali Resort Bogor. Oh, si Ali ini beli proyek yang lain lagi, gitu. Jababeka atau apa. Jadi di sini kemudian Anda belajar bagaimana mengolah database Anda, gitu. Karena saya tahu lah, sales itu semua database-nya berantakan. Ya. Bila perlu kondisi sekarang cari, oh dia udah sampai mana ya, udah ACB belum, udah ini belum, udah apa belum di situ. Nah, cuma sekali lagi yang saya mau tekankan kepada teman-teman broker nih Pak Margo, saya terkesan sekali dengan omongannya Pak Hermawan Kartajaya mengenai saat ini adalah bagaimana humanity. Jadi marketing 5.0, udah bukan 4.0 lagi beliau, udah 5.0 ya, mengenai beliau cerita mengenai humanity. Nah, ini teman-teman broker juga, kita kan selalu bertegur sapa dengan konsumen kita, itu hanya konsumen-konsumen yang beli banyak sama kita, yang baru beli sama kita, yang mau beli sama kita. Biasanya itu kan, Pak? Iya, betul. Yang selalu kita WhatsApp, itu adalah yang kita jaga, itu konsumen kita jaga, itu adalah satu, yang beli banyak sama kita, yang lagi beli sama kita, dan yang akan beli sama kita. Itu ya, artinya lagi prospek. Ini aja kita kontak-kontak. Yang udah beli lama, mungkin 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun, 4 tahun, atau berapa tahun yang lalu beli, itu tidak di follow up atau database lama dilupain ya Pak ya? Database lama sudah dilupakan. Disenggol aja nggak, di say hello aja nggak, gitu. Ya, justru ini menurut saya dari sisi sales, Anda mulai lagi nih. Database itu Anda rapikan lagi, nama-namanya, siapa yang pernah beli dulu sama saya, segala macam, tahun berapa, segala macam, belinya di mana. Anda cukup katakan dalam kondisi seperti ini, jangan mengirimkan link-link atau berita-berita yang Anda sendiri tidak tahu kebenarannya. Artinya berita hoax begitu. Tapi lebih baik kita mengirimkan itu adalah dari kalimat kita sendiri untuk mensupport. Misalnya, halo Bapak, apa kabar? Masih ingat saya Pak? Ya, mudah-mudahan Anda semua sekeluarga sehat Pak. Ya, kalau boring di rumah, boleh saya telepon Pak, kita ngobrol-ngobrol, udah lama nih, apa segala macam. Just say hello. Just say hello. Ya, jangan langsung tawarin produk. Jangan hard selling ya Pak ya? Kita langsung ada, jangan hard selling ya, langsung nawarin ya? Jangan langsung hard selling, harus ada namanya soft selling. Soft selling ya? Say hello dulu. Ya, percuma. Kalau Anda baru, udah lama, Anda tawarkan, ya kalau kecuali dia yang mulai mancing ya, ada produk apa nih menarik nih, gitu. Ada produk apa yang bisa jadi investasi atau bisa, atau kamu punya produk nggak di daerah sini, saya mau beli nih apa segala. Nah itu Mbak, itu berarti memang follow up customer yang tepat di situ. Tapi kalau enggak, jangan, karena dia akan merasa diri dia adalah sebagai objek. Oh, si Andi nelpon gue cuma mau nawarin produk doang. Dia nggak tahu apa gue lagi susah. Gitu. Iya kan? Ya, kita bicara masalah bisnis sama dia, Pak, bisnis Bapak gimana Pak? Semoga tidak terpengaruh apa. Jadi ada yang saya sebut sebetulnya bukan humanity, yang saya sebut namanya empati. Empati ya Pak ya? Ya. Jadi kita harus punya empati kepada customer. Ya, kondisi sekarang ini banyak sales. Saya juga di WhatsApp sama sales mobil yang saya kenal karena dulu dia ini statusnya adalah ikut ngurusin di lesan anak saya, di kursusnya anak saya. Terus kemudian dia beralih fungsi, dia menjadi seorang sales mobil, ketemu sama saya di pameran, dia minta nomor handphone saya kasih, dan dia memang jago follow up. Tidak ada kata nyerah, hampir setiap hari dia WhatsApp saya, dan akhirnya membuat saya jengkel. Karena saya melihat bahwa dia melihat saya sebagai objek. Sehingga saya tidak akan pernah membalas WhatsApp-nya dia. Saya baca, bahkan belum baca, saya sudah delete. Kenapa? Karena tidak ada empatinya. Cuma kalau dia bilang, halo Pak, apa kabar Pak? Bagaimana Pak? Kondisinya sehat-sehat semua Pak ya? Semoga semuanya sehat, semuanya nggak ada yang kena sakit, apa segala macam. Saya pasti akan mengetik sesuatu kan. Itu.
Jadi kalau Anda memfollow up customer, menawarkan produk, nggak di follow up, jangan salahin customer. Artinya Anda salah di dalam mengeksekusi Anda punya database. Tadi itu Pak Margo kalau dari sisi broker Pak Margo. Tadi Bapak kan bicara lebih condong kasih inputan strategi buat marketing ya Pak ya. Kalau strategi buat si pemilik kantor, member broker atau prinsipalnya seperti apa nih? Karena kan yang tadi Bapak bilang kan cash flow. Sekarang harus penghematan. Seperti apa nih Pak yang punya kantor nih strateginya? Karena tadi Bapak juga bilang mungkin sebagian orang, anggap aja 30% orang karena duitnya udah nggak ada di broker, mereka kan bisa beralih dengan bisnis lain. Karena kalau duitnya nggak ada, namanya manusia pasti akan beralih ke tempat lain. Tapi kan kita sebagai pemilik kantor kan hubungannya dengan manusia nih. Kita kan manajemen orang nih kita kan. Nah, kalau orang tidak menghasilkan, kita juga lagi bingung, ya kabur lah. Bisa-bisa, sorry nih Pak, bisa-bisa kantor brokernya tutup. Nah, strategi nih sebagai pemilik kantor menurut Pak Andi yang punya broker tuh apa tuh Pak Andi itu? Yang paling penting saya kembali lagi Pak, pemilik kantor dengan marketing, dengan marketingnya semua, member broker dengan MA-nya, harus ada empati lagi Pak. Jadi kata kuncinya saat ini adalah empati. Jadi gini, saya orangnya penasaran. Saya pernah ikut multi level marketing. Dan dalam tempo 2,5 bulan, saya punya downline organik saya itu hampir 800. Hampir 800. Itu 2,5 bulan kemudian, ya? 2,5 bulan. Dan kemudian saya juga bisa naik peringkat, naik tiga peringkat. Dan langsung mendapat sepeda motor dalam tempo kurang lebih 3,5 bulan. Jadi 2,5 bulan naik peringkat, 1 bulan kemudian saya dapat PIN dan mau mendapatkan sepeda motor. Nah, dari situ saya banyak belajar. Kalau dengan manusia menjual apapun yang harganya yang orang tidak beli setiap hari, yang harganya tinggi, yang harganya mahal, yang orang tidak beli setiap hari. Sekali lagi saya katakan, yang tidak beli setiap hari. Produk apapun yang tidak dibeli setiap hari. Yang Anda jual bukan produknya. Kalau Anda mau jualan, sales, kalau Anda mau jualan, Anda sentuh hatinya dulu, Pak. Anda pegang hatinya. Kalau hatinya sudah kepegang, itu mau kemanapun, dia nggak akan lari, Pak. Itu. Nah, contoh kasus. Contoh kasus. Saya bukan membanggakan karena saya punya merek mobil ini. Tapi saya salut dengan merek mobil ini. Awal saya datang ke showroomnya, sangat-sangat direspon. Terus kemudian sebelum saya nanya-nanya mobilnya, dia bilang sama saya, Pak mau minum apa dulu? Saya bilang ada apa segala macam. Ya, saya kopi Pak, cappuccino ada apa? Oh ya saya suka cappuccino. Akhirnya dia keluarkan cappuccino. Dia tanya sama anak saya suka coklat nggak? Dia keluarin bermacam-macam coklat di showroomnya apa segala macam. Ya, terus kemudian dia tanya istri saya mau minum apa dan sebagainya. Singkat cerita, saya lihat mobilnya, ditunjukin semuanya apa segala macam, nggak takut mobilnya rusak saya sentuh gitu. Pokoknya dia lihat dia begitu luar biasa. Pulang dari showroom belum saya beli, tapi dia ngelihat saya dia mungkin ngelihat saya potensial. Ya memang mobil itu saya beli untuk hadiah ulang tahun istri saya. Saya katakan kepada salesnya, ini hadiah untuk istri saya. Pulang, saya diberikan, Pak, ini ada souvenir. Souvenirnya apa? Power bank. Power bank yang besar, yang bagus. Ada covernya apa segala macam. Wah, senang sekali gitu. Terus anak saya bilang, ini untuk Dedek. Katanya. Terus
Terus Koko gimana? Terus saya bilang, anak Bapak 2. Iya, dia kasih 1 lagi, Pak. Dia kasih 1 lagi. Sudah. Sepanjang perjalanan pulang, istri dan anak saya ngomong sama saya. Menjadi advocate daripada brand itu. Pah, udah beli aja ini. Pah, beli aja brand ini. Beli aja mobil ini. Aku mau ini, bagus gini. Kenapa? Karena anak saya dikasih coklat dan dikasih power bank. Ya. Kemudian dia telepon saya, dia bilang dia ada pameran, dia bisa kasih diskon lagi, apa segala macam, terjadi transaksi. Dan saya banyak sekali dikasih surprise gift dari showroom mobil ini. Contoh surprise gift-nya, begitu mobil masuk, datang, saya dikasih lagi hadiah. Ada power bank lagi. Jadi dia tanya anggota keluarga saya berapa, 4, kurang udah dapat 2, dikasih 2 lagi power bank. Terus kemudian yang saya nggak pernah tahu, setelah 1 bulan lebih, saya pas buka bagasi mobil, ada gift lagi di dalam belakangnya. Gitu. Jadi benar-benar dia menyentuh hati saya. Menyentuh hati saya. Dan saya ceritakan di Facebook saya ceritakan di Instagram saya. Dan akhirnya saya karena saya memberikan respon positif, beliau juga memberikan brand tersebut memberikan respon positif lagi ke saya. Saya diberikan pas hari waktu itu pas lagi mau Valentine. Dia kirim saya voucher untuk makan di restoran bintang 5. Terus kemudian dia kirimin lagi tas Tumi, pouch. Tas Tumi. Waktu istri saya ulang tahun. Terakhir mereka kirimin lagi tas juga. Ya, padahal itu saya sudah beli 2 tahun, 3 tahun yang lalu tuh mobil. Ya, begitu servis juga sama, servisnya luar biasa, orangnya datang. Lalu kita servis itu pulang semua tempat air minum itu semua Equil semua. Di situ. Jadi itu menyentuh hati saya. Yang saya sesalkan sih waktu saya beli mobil lain, brand lain lagi. Karena saya butuh mobil yang modelnya seperti itu untuk saya pribadi. Ternyata pada saat pameran saya datang ada mobil itu, saya menyesal sekali. Kenapa saya harus beli mobil Eropa itu? Kenapa saya nggak beli mobil yang yang ada? Saya nggak pernah nanya lagi ke saya. Tapi pada saya udah saya mau jual aja lah. Jadi mobil yang Eropa itu malah saya mau jual rugi nggak apa-apa. Yang penting saya mau pindah ke beli mobil yang itu lagi. Nah. Brandnya apa? Lexus. Itu. Jadi saya sebut sedikit brand Lexus nih. Artinya apa? Ini luar biasa. Parkir mobil aja sekarang di mall-mall aja semua servisnya ada semua. Gampang mau parkir mobil karena orang yang pakai Lexus kebanyakan mobil-mobil pribadi yang nggak pakai supir. Disiapkan di banyak mall, termasuk di Sumarekon Kelapa Gading, di Pacific Place, Plaza Indonesia, di Grand Indonesia, di Plaza Indonesia, apa segala macam, semua mall-mall bintang 4, bintang 5 itu semua ada parkirnya dikasihkan spesial, jadi nyari parkirnya nggak sulit. Ya. Apa yang saya ceritakan ini adalah sentuh hatinya, Pak. Sentuh hatinya. Nah, broker, pemilik juga sentuh hati karyawannya, sentuh hati marketingnya. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan, apa segala macam. Karena banyak prinsipal gini, gue aja nggak bisa ngelatih. Ya, Anda nggak bisa ngelatih, tapi Anda punya inisiatif kan. Cari teman-teman yang bisa melatih. Sekarang ini kita harus sharing bergandengan tangan. Banyak kok ngasih gratis. Ya, nanti Senin minggu depan Pak James Gui akan ada di Zoom meeting kita yang akan memberikan pelatihan gratis. Nah, ini teman-teman broker bisa lihat. Tanggal 19 ya berarti ya, Senin depan. 16 apa berarti? 16. 6 tambah 7, 16. 13 Pak, 13 dong. Ya. 13. Jadi bukan Senin besok, tapi Senin depannya lagi. Oh, Senin depannya lagi, ya. Sekitar tanggal 19 atau 20 deh. Nah, itu Pak James juga akan mengisi.
kita bisa panggil teman-teman yang ya yang saya tahu pasti mereka juga nggak akan minta bayaran dalam kondisi seperti ini untuk ikut melatih. Jadi jangan Anda biarkan tim Anda tercecer, tidak ada koordinasi, tidak ada pertemuan, tidak ada saling menyapa, say hello. Ya bikin Zoom meeting mungkin kalau ini nggak usah serius, mungkin cuma say hello, ketawa-tawa. Apa kabar, apa segala macem, bla bla bla. Lu jangan kemana-mana lu ya. Lu jangan kabur, lu jangan jadi member broker lagi ya. Apa segala macem. Nah, itu yang harusnya tetap dijaga sama prinsipal. Hal yang lain, prinsipal ini kondisinya sekarang ini banyak juga developer yang melakukan product knowledge secara online. Ikut. Anda ikut. Anda kasih informasi ke tim Anda, segala macam. Ya. Jangan kemudian Anda di rumah, aduh, nggak bisa ikut gue harus pergi nganterin istri ke supermarket. Ya, ini work from home, ini masih jam kantor, office hour, cuma lu kerja di rumah, bukan malah nganterin istri gitu lah. Ya, terus jemput anak. Kalau kalau jam kantor, lu di kantor kan lu nggak bisa nganterin istri juga tahu diri pergi sendiri. Iya. Gitu. Mentang-mentang kemudian Anda di rumah, istri ngajak pergi, Anda ikut nganterin, padahal ada acara penting. Misalnya ada product knowledge dari developer, nggak mau ngikut. Malas ikut product knowledge developer, ngapain, gini. Nah, kalau Andanya males, ya gimana MA-nya? Kan tim itu ngikutin leader. Betul. Leadernya males, ya timnya ikut males. Leadernya agresif, timnya ikut agresif. Gitu. Kan kondisi sekarang juga banyak sekali, Pak. Ya kalaupun Anda iseng, ya cukup pakai mobil, ya kalau punya mobil, pakai masker, keliling-keliling aja ngeliatin siapa tuh ada yang mau dijual, siapa tuh ada yang lagi apa segala macam. Karena sekarang banyak yang BU kan. Betul. Nah, dengan mengirimkan berita-berita tentang ini produk BU, waduh, itu marketing Anda kan semangat lagi kan. Ada barang-barang yang istimewa ini. Karena ini kan ada yang terdiskon, ada yang sampai terdiskon 30-40%. Ada. Dari Surabaya itu laku karena dari harga 600 di Surabaya itu harga dari mau launching tadinya 600 nggak jadi gara-gara pandemi ini dijadikan harganya menjadi 400, Pak. Itu tangkap investor langsung ya. Momen buat investor nih. Iya. Itu. Tadi Pak Andi bilang, kan, gimana Pak? Nggak terusin Bapak, terusin gimana? Ya, kayak kemarin juga di beberapa daerah kan ada perumahan ataupun ruko yang laku terjual. Karena kan ya memang harganya sekarang lagi harga fantastis, kan lagi bagus kan. Time to buy. Cuma time to buy orang bilang, aduh zaman segini beli gimana? Udah pokoknya kita bilang. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah pelatihan cara membuat konten, Pak. Masuk ke digital dong ya, ke digital marketingnya ya, Pak ya? Mau nggak mau sekarang harus seperti itu. Anda harus belajar, kita harus belajar namanya konten kreator. Gampang kok cara belajar konten kreator tuh, semua bebas ya belajar nulis itu. Misalnya contoh saya kasih ini. Ini apa? Sebuah kacamata. Ini kacamata. Coba gambarkan kacamata ini dengan tulisan. Cara pelatihannya begitu gampang sekali. Suruh pelatih tuh tim tuh. Ya kita dengan online ini, dengan menggunakan Zoom, nulislah. Kacamata itu kacamata warna hitam. Kacamata itu dengan menggunakan kacamata itu terlihat karena bentuknya adalah bukan bentuknya model hitam begini seperti model anak muda. Terus kemudian brand tidak menjadi masalah. Dari sisi hal, dari bentuknya yang tidak bulat, terus kemudian mungkin kacanya yang kenapa bening, kenapa nggak hitam, apa segala macam. Ceritakan aja. Dari hanya sebuah kacamata kita latihan untuk buat seperti itu. Nanti kita tunjukin remote TV,
Mungkin aja remote TV bisa bicara mengenai dari fungsinya. Ini juga bisa dari fungsinya kan, untuk menambah supaya orang melihat bisa lebih jelas dengan kacamata. Terserah dari sisi manapun, tim MA kita bisa kita buat untuk melihat cara menulis konten, Pak. Itu. Tadi Bapak Jadi bilang, MP jangan ngebantu buatin tulis. Gitu ya. Tinggal si marketingnya kreatif, bikin konten sesuatu yang mungkin different, berbeda kayak Pak ya. Betul, suruh mereka sendiri membuat, nanti tinggal kita, kalau memang kita merasa kita lebih mampu dari mereka, ya kita memberikan masukan kepada mereka, oh ini nggak boleh nih tulisnya ini, oh yang ini bagus banget nih, apa segala macam, tapi nggak boleh digunakan oleh tim-tim yang lain. Oke Pak Andi, Gitu Pak Margo. Sangat menginspirasi ya. Jadi buat terutama tadi Bapak bicara mengenai untuk broker nih saat ini harusnya kreatif nih ya, work from home tapi harusnya rapiin file, belajar digital marketing, terus buat yang punya kantor juga kasih pelatihan. Tetap yang penting kan empati, ada keep contact dengan member broker dengan marketingnya, atau marketingnya juga ada keep contact dengan buyernya, terutama buyer-buyer lama nih di follow up kembali. Jangan sampai buyer yang hot aja di follow up, karena kita kan nggak tahu yang mau beli yang mana. Yang tadi Bapak bilang cerita dari salah satu marketing mobil itu, dia kan udah menyentuh hati Bapak gitu loh. Mungkin kadang ada orang bukan karena produknya, mungkin bisa aja beli karena individunya Pak ya. Seperti itu. Betul. Kebanyakan orang beli karena individunya. Kebanyakan orang beli karena individunya. Kalau dia repeat, ya kalau repeat karena individu, bukan karena produk. Jadi bagaimana seorang marketing bisa mengambil hati klien, kalau ada istilah Pak, tinggalkan madu di mulutnya Pak. Mungkin dia nggak bakal pindah ke orang lain. Betul. Betul. Misalnya contoh kita pergi ke falas lah, valuta asing. Ya, mungkin dia lebih mahal, tapi dia ramah, dia say hello, dia apa. Saya repeat lagi ke sana. Kalau kita repeat lagi ke sana karena apa? Bukan karena beda harga dikit ya. Beda harga dikit, tapi karena saya di situ di servis lebih bagus, lebih nikmat, lebih banyak, lebih dia menguangkan saya, menjadikan saya orang bukannya objek. Nah, menjadi lebih senang kita. Pelayanan Pak ya. Pelayanan. Nah, jangan seperti sales yang tadi saya katakan yang ketemu di mall itu. Aduh. Jadiin objek kita. Kemarin saya mau ngasih contoh ya. Iya. Saya mau blokir, kasihan. Ya udahlah biarin aja, tapi saya nggak pernah baca itu.